kami tak percaya kepadamu wahai Musa sampai kami menengok Tuhan itu secara nyata. Mereka masukkan saudara kandungnya ke dalam sumur. Diabadikan cerita itu dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 10. Ulquhu fi ghayabatil jub, masukkan dia ke dalam sumur saudara kandung. Ulah Bani Israel. Jadi kalau orang paham membaca Al-Quran, sedangkan saudara kandungnya saja digitukannya, apalagilah kamu. Jadi tidak ada kata-kata baik untuk Israel, untuk Yahudi. Saudara kandung jadi korban Nabi Yusuf alaihi salam. Lanjut. Pulang mereka dari memasukkan saudaranya itu ke dalam sumur, diambilnya baju Nabi Yusuf, dilumurinya dengan darah sapi. Apa kata dia? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib, kata Allah. Mereka datang kepada ayah mereka membawa baju dengan darah palsu. Bapak kandung Nabi mereka tipu. Apalagi cuma PBB. Penipu, pembohong. Jadi kalau ada orang di Riau ini penipu, pembohong, berarti orang tak ada saya nyebut gitu. Yusuf ayat 18. Lanjut. Dibawa Nabi Musa lah menyeberang Laut Merah. Yang diselamatkan melewati Laut Merah ini kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir 600.000 orang. 2 kali jamaah haji Indonesia. Apa kata Allah di awal-awal? Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kami selamatkan Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Apa balasan mereka kepada Allah? Kita tengok terus. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak percaya kepadamu wahai Musa sampai kami menengok Tuhan itu secara nyata. Tunjukkan kami Tuhan itu nyata wahai Musa. Mana Tuhan itu Musa? Begitulah balasan mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa aja digitukannya. Apalagi kita. Lanjut. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan macam Tuhan-Tuhan mereka. Minta buatkan Tuhan patung-patung berhala. Surat Al-A'raf 138. Luar biasa penanggungan Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Lanjut. Tak ada makanan ketika melewati gurun Sinai. Dari Mesir menuju Palestina. Berdoalah Nabi Musa. Kami kepanasan, tolong naungi kami ya Allah. Wa zallalna alaikumul ghamama. Ada awan di atas. Dimintakan makanan. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami berikan makanan manna dan salwa. Manna dan salwa itu nama makanan. Nah, sekarang banyak pula orang ngasih nama anak manna dan salwa. Habis dimakan uang. Mohon maaf kalau ada nama anak manna salwa. Dikasih makanan surga. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, lan nasbira ala ta'ami wahid. Wahai Musa, kami tak tahan cuman makan ini. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard mim baqliha. Tolonglah berdoa pada Allah. Kami minta sayur, wa qissaiha minta timun, wa fumiha minta bawang putih, wa adasiha minta kacang, wa basaliha minta bawang merah. Untung tak lahir Yahudi ini di sini. Kalau di sini minta potai, minta tak usah teruskan lagi. Luar biasa penanggungan Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Lanjut. Naik Nabi Musa ke atas bukit Tursina. Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina, ditinggalkan Nabi Harun di bawah. Nabi Musa turun, mereka menyembah patung Samiri.
Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Marah Nabi Musa. Ditarik Nabi Musa jenggot Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun? Ya bena umma, wahai anak emakku, innal qauma stad'afuni, Bani Israel menekan aku, wa kadu yaqtulunani, hampir mereka membunuh aku. Nabi Harun hampir mereka bunuh. Nabi saja mereka gitu kan. Makanya saya membaca riwayat ini agak tenang hati saya. Nabi aja begitu kan, Nabi aja hampir mereka bunuh. Jadi kalau saya diserang melalui medsos, itu belum ada apa-apanya Abdul Somad. Kata saya menghibur diri saya sendiri. Lanjut. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih lembu. Kalau kita suruh sembelih lembu, langsung sembelih. Dia tidak. Ditanyanya warnanya apa. Habis itu umurnya berapa. Apakah pernah dipakai membajak sawah atau tidak. Banyak bertanya. Maka malam ini tak ada pertanyaan. Karena yang banyak bertanya itu ini Israel. Lanjut. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Kalau datang rasul tak sesuai dengan keinginan mereka, dua saja yang mereka lakukan. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Didustakan atau dibunuh. Didustakan atau dibunuh. Itulah kerja mereka. Nabi-nabi mereka dustakan, mereka bunuh. Ulah Bani Israel. Lanjut. Saya tak sanggup. Waktu mau memuat ini, 2 kali saya buat, saya hapus. Besoknya saya buat, saya hapus. Yang ketiga kali saya tetapkan. Tak sampai hati saya mau menyebut fitnahnya yang luar biasa kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu teks Talmud terjemahan Arab. Ibunya katanya seorang pezina, ibunya hamil akibat perbuatan tentara Romawi. Itu kalimat yang bergaris bawah. Lanjut. Terjemah Talmud. Mereka tuduh Nabi Isa menggunakan sihir, menyesatkan bangsa Israel, membawa kepada perbuatan dosa. Anak tentara Romawi dituduhnya Maryam melakukan perbuatan tak baik dengan orang tentara Romawi. Lanjut. Nih, bisa diklik. Thus they call him Jesus. They, urang tu. Call, main bau. Him, inyo. Urang tu main bau inyo. Jesus, the child of a war. Child, budak ketek, anak hasil tit. Sensor, tak boleh disabik. And his mother, amaknya, Mary, Maryam, a war, prostitute, WTS, whom she had in adultery. Melakukan perbuatan zina, pemerkosaan, kejahatan. Terus. Apa kata mereka? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Kenapa disebutnya anak tukang kayu? Karena Joseph tukang kayu. Dianggapnya berzina dengan Joseph si tukang kayu. Maka saya minta bukti ini. Kalau satu saat saya diperkarakan, nih bukti. Kalau bukti ini tak cukup, paksalah saya bawa PLT. Itu lah guna uang kau ramai di situ kau. Tuh. Kenapa dia tuduh anak tukang kayu? Karena dia bilang played the harlot with carpenters. Jadi kalau ada orang tukang kayu di situ, esok pagi panggil dia. How are you carpenters? Terus bersekongkol dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Yudas Iskariot 30 keping duit, ditunjukkannya persembunyian. Yahudi berdosa paling besar bersekongkol dengan Romawi. Maka dibantah Allah Ta'ala yang merah. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya.
Allah Ta'ala membela melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang artis dari Hollywood membuat satu film. Judul filmnya The Passion of Christ, penderitaan Isa. Film itu ditolak oleh orang Yahudi rame-rame. Karena dalam film itu menurut mereka menyudutkan orang Yahudi. Karena peran Yahudi yang besar dalam membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dibantah Allah dalam surat An-Nisa 158. Lanjut. Allah kirim Nabi Muhammad SAW membela Nabi Isa dan Maryam. Isa bukan anak zina. Maryam bukan perempuan jahat. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Isa adalah rasul utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia banyak rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya seorang siddiqah. Laki-laki Abu Bakar Siddiq. Maka sebelum itu ada perempuan siddiqah. Isa anak daripada Maryam perempuan. Satu surat khusus untuk Maryam. Namanya surat. Ya surat Maryam lah, surat apa boleh. Dua surat dalam Al-Quran untuk membela Nabi Isa. Surat yang pertama, itulah dia. Kenapa merah baju? Kalau punya pena terbuka. Sangko orang awak ditembak Israel. Satu surat bernama surat nama ayah Maryam. Ayah Maryam itu namanya Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Menikah Imran dan Hanna punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Kalau saya ceramah bertanya, jamaah tak perlu stres. Karena setiap saya bertanya, saya jawab sendiri. Pokoknya iyo kan aja. Iyo. Dua surat untuk membela. Yang pertama Ali Imran, yang kedua adalah Maryam. Lanjut. Meracun, menyihir, memerangi Nabi Muhammad. Yang meracun, Zainab. Mau makan apa Nabi Muhammad? Kata Nabi, aku suka kaki kambing bagian depan. Ditanamkannya racun sebanyak-banyaknya di dalam. Sahabat Nabi yang makan meninggal. Nabi Muhammad SAW datang Jibril alaihissalam. Labid bin Asam mencuri rambut Nabi, diikat di 11 simpul tali, dimasukkan ke dalam sumur perigi. Turun 11 ayat membatalkan 11 simpul tali sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat membatalkan sihir. Baca, adik-adik yang cantik-cantik baca ini. Karena kalian kena santet, kena sihir. Banyak Yahudi Bani Israel. Berkoalisi dengan kafir musyrik, memerangi Nabi pada perang Ahzab. Kenapa disebut dengan perang Ahzab? Koalisi 3. Yang pertama munafik, yang kedua kafir, yang ketiga Yahudi. Kenapa disebut Khandak? Karena strategi dari Salman Al-Farisi, gari parit bernama Khandak. Saya urutkan dari atas, Nabi Isa. Saya urutkan dari atas, Nabi Yusuf. Habis Nabi Yusuf, Nabi Musa. Habis Nabi Musa, Nabi Isa. Habis Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.